Assalamualaikum, terima kasih sudah mengunjungi channel kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu depresiasi. Depresiasi adalah penurunan atau penyusutan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian, menyediakan dana pengembalian modal. Yang kedua, menyediakan biaya penyusutan yang dibebankan pada biaya produksi. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengurangan biaya pajak. Ada beberapa metode dalam menentukan umur ekonomis menggunakan depresiasi. Straight-line depresiasi atau SLD, Sum of Year Digit atau SOYD, Declining Balance Depreciation atau DBD, Double Declining Balance Depreciation, Sinking Fund atau SF, Production Unit. Untuk metode pertama yaitu metode garis lurus atau straight line. Metode depresiasi garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya nilai suatu aset secara linear atau proporsional terhadap waktu atau umur aset tersebut. Metode ini pada dasarnya memberikan hasil perhitungan depresiasi yang sama setiap tahun selama umur perhitungan aset, sehingga nilai buku atau book value besarnya berkurang secara linear. Jika dibuatkan grafik akan membentuk grafis lurus. Tentunya pembelian unit mesin pada awal tahun dengan harga 50 juta dengan nilai sisa sebesar 5 juta dan umur ekonomis diperkirakan selama 5 tahun. Penyelesaiannya kita menentukan penyusutan per tahun itu AP min NS per N, yaitu nilai harga awal dikurangi nilai sisa dibagi tahunnya. Jadi 50 juta kurang 5 juta dibagi 5 ketemu 9 juta. Jadi kita buat tabel, di situ ada tahun, ada penyusutan, ada akumulasi penyusutan, dan ada nilai buku. Kalau biaya penyusutan ada debit itu sama 9 juta semua. Untuk akumulasi penyusutan itu ditambah dari 9 juta tambah 9, 18 tambah 9 lagi 27 sampai 45. Untuk nilai buku itu kan 50 juta dikurangi per tahunnya 9 juta, jadi sampai 5 juta itu. Kedua adalah metode jumlah digit tahun. Metode ini memiliki pola pembayaran depresiasi yang tidak sama setiap tahunnya, yaitu didasarkan pada bobot digit dari tahun pemakaian. Cara menghitungnya dimulai dengan jumlah digit tahun dari 1 sampai N. Misalkan jumlah digit tahun sama dengan 1, 2, 3, 4, itu dijumlahkan hasilnya 10. Hasil ini adalah SOYD pada tahun awal depresiasi yang dikeluarkan lebih besar dari tahun berikutnya, di mana penurunan merupakan produksi dari berkurangnya umur aset tersebut. Perusahaan menggunakan metode depresiasi yang dipercepat seperti SOYD. Contohnya kita ambil dari soal yang tadi. Misalnya pembelian satu aktiva pada awal tahun seharga 50 juta dengan nilai sisa 5 juta dan perkiraan umur ekonomis diperkirakan 5 juta. Jumlah penyebut dilakukan dengan penjumlahan angka tahunan, jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 dan tambah 1, jadi 15. Untuk diketahui rumus N plus 1 per 2, 15 sama dengan 5 plus 1 per 2. Untuk perhitungan biaya kita menggunakan tabel. Yang pertama akhir tahun ke-1 dengan biaya penyusutan 5 per 15 dari tahun pertama ya, 5 itu dikali 45 juta. Soalnya 50 juta dikurangi 5, jadi 15 juta. Untuk akumulasi penyusutannya 15 juta. Jadi nilai bukunya pertama 50 juta dikurangi 15 juta. Untuk tahun kedua 4 per 15 kali 45 juta sama dengan 12 juta. Untuk akumulasi penyusutannya 15 juta ditambah 12 juta 27 juta. Untuk nilai bukunya 35 juta dikurangi 23 juta dan seterusnya, mengikuti rumus yang di atas. Nah, yang ketiga adalah metode declining balance depreciation atau DBD. Metode ini memiliki asumsi bahwa nilai aset menurun lebih cepat pada tahun-tahun awal daripada tahun-tahun akhir dari usia gunanya. Perlu diingat dalam metode ini adalah nilai jual atau nilai sisa harus lebih besar daripada 0. Depresiasi dihitung berdasarkan laju atau tingkat penyusutan tetap
R yang dikalikan dengan nilai aset tahun sebelumnya. Nah, contohnya ini, suatu mesin dibeli dengan harga 41 juta, diperkirakan efektif beroperasi selama 5 tahun. Depresiasi DVD dengan rate 40% ditabelkan tadi. Untuk tahunnya kita ambil 5 tahun dengan harga 41 juta dengan rate-nya 40% dijadikan desimal ya, jadi 0,40. BV nya atau nilai buku itu kita ambil dari harganya dulu, 0,4 dikali 41 juta dengan diketahui depreciation expense 16 juta 400.000 dan akumulasi depresiasi 16.400.000. BV nya 41 juta dikurangi 16.400 jadi 24.600.000. Itu yang kedua, sama seperti nilai rumus yang atas, cuman kita memakai nilai dari tahun pertama dari BV nya 24.600.000 menghasilkan depreciation expense 9.840.000, akumulasi depresi 26.240.000, PV nya 14.760.000 dikurangi dari 9 juta tadi 24.600.000. Untuk metode selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saudara Andrew. Metode dana sinking atau biasa disingkat dengan SF. Metode ini menggunakan asumsi bahwa penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Peningkatan yang terjadi disebabkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang, sehingga besarnya depresiasi akan meningkat seirama dengan tingkat bunga yang berlaku. Contoh, bila I sama dengan 6% majemuk setahun, umur ekonomis mesin diperkirakan 5 tahun, harga awal mesin 5 juta rupiah, nilai akhir diperkirakan 1 juta rupiah. Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari besar angsuran seragamnya dengan rumus P min S dikalikan dengan A per F, I persen, umur ekonomis mesin tersebut. Pada akhir tahun ke-0, nilai mesin tidak mengalami penyusutan sehingga tetap 5 juta rupiah. Pada akhir tahun pertama barulah nilai mesin mengalami penyusutan. Mencarinya dengan rumus tadi, yaitu 5 juta dikurangi 1 juta dikalikan dengan A per F, I-nya yaitu 6%, 5 tahun, maka diperoleh hasil 709.600, sehingga nilai mesin pada akhir tahun pertama adalah 5 juta dikurangi dengan 709.600, yaitu 4.290.400. Pada tahun kedua dengan rumus yang sama, yaitu biaya angsuran yang tadi, biaya besar angsuran yang tadi 709.600 ditambahkan dengan I persen, yaitu 0,06 dikalikan dengan besar angsuran seragamnya tadi 709.600, sehingga diperoleh 752.176. Nilai mesin pada akhir kedua yaitu 4.290.400 dikurangi dengan biaya penyusutan 752.176. Hasilnya adalah 3.538.224. Pada tahun ketiga dan keempat sampai kelima dengan rumus yang sama tadi diperoleh pada tahun kelima nilai mesinnya adalah 1 juta rupiah. Metode unit of production depreciation.
Pada metode ini, besarnya depresiasi diperhitungkan sama untuk setiap satuan objek produksi dari aset tersebut, tanpa memperhitungkan berapa lama objek tersebut dicapai. Metode ini biasa dirumuskan dengan UPD sama dengan produksi dibagi dengan jumlah produksi dikalikan dengan P atau nilai awal dikurangi dengan S atau nilai sisa. Contoh, harga mesin fotokopi adalah 10 juta rupiah. Diperkirakan bahwa mesin fotokopi ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kemampuan mencetak atau fotokopi sebanyak 100 juta lembar kertas. Setelah habis masa manfaatnya, mesin fotokopi diperkirakan akan terjual dengan harga 1 juta rupiah atau estimasi nilai sisa. Tahun 1, cetak 50 juta lembar. Tahun kedua, cetak 30 juta lembar. Tahun ketiga, mencetak 20 juta lembar. Dengan metode UFP atau UPD dengan rumus produksi per jumlah produksi dikalikan dengan P min S, sehingga didapat 50 juta lembar dibandingkan jumlah produksi 100 juta lembar dikalikan dengan P atau nilai awal S atau nilai sisa 1 juta rupiah, maka diperoleh hasil 4 juta 500.000 rupiah. Terima kasih sudah nonton, bye bye.